Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau beberapa waktu yang lalu saya menayangkan sesuai dengan ayat-ayat Alkitab bahwa Katolik itu dan juga Protestan itu bukan Kristen, karena yang mereka sembah itu bukan Kristus, yang namanya adalah Yesus. Mereka menyembah Allah yang tidak ada di Alkitab, yaitu Allah pribadi. 3 pribadi tetapi satu hakikat. Nggak ada tuh di Alkitab. Ya. Sekarang kita melihat. Waktu saya juga berbicara mengenai tidak ada gua Maria, juga berdoa harus langsung kepada Yesus saat ini tidak dengan perantara Maria atau santo-santo atau romo atau pendeta-pendeta yang lain atau nabi-nabi itu Alkitab. Jadi kalau mau membantah saya, pernyataan-pernyataan saya, bantahlah dengan ayat-ayat Alkitab. Juga tayangan saya yang mengatakan ayam pun termehek-mehek gitu. Dengan klaim dari Katolik tentang bahwa mereka mengklaim Alkitab itu adalah kitab mereka. Juga Petrus yang mendirikan katanya Katolik, jemaat Katolik di Roma. Itu sudah saya jelaskan, tidak sesuai dengan Alkitab. Masa sih Petrus yang adalah orang Kristen yang menyembah Yesus dengan mengatakan jangan malu gitu kalau menjadi orang Kristen yang ini katanya. Melainkan orang Kristen itu harus memuliakan Allah. Orang Kristen itu harus memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Bukan dalam nama Tritunggal gitu kan. Nah, itu mereka ngamuk-ngamuk. Loh, jangan ngamuk sama saya. Baca dong Alkitab. Tadi itu Petrus Petrus 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itu Petrus yang ngomong. Dalam 1 Petrus 4 ayat 16, nggak mungkin dia mendirikan jemaat di Roma, lalu jemaatnya disuruh nyembah Allah Tritunggal yang dia sendiri tidak tahu. Gitu. Nggak mungkin. Semua sudah terbantahkan harus sesuai Alkitab. Saya mengasihi Bapak Ibu sekalian. Sebab itu saya terus meluruskan apa-apa yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kekristenan ini sudah dibengkokkan hampir 2000 tahun Sudah dibengkokkan dan menjerat orang kepada kebinasaan dengan pengenalan akan doktrin Tritunggal. Orang disuruh memahami Allah yang tidak ada di Alkitab, disuruh menyembah. Nah, saya
ya, saya Pendeta Binsar Sianipar, ya, mengasihi Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebab itu saya menjelaskannya melalui ayat-ayat Alkitab. Apapun resikonya. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Allah Tritunggal, ya, dengan ikonnya si Bapak itu, ya. Itu ternyata juga tidak ada di Alkitab. Maksudnya di samping tidak ada di Alkitab, ternyata Bapak itu, ikonnya itu, Allah Tritunggal, itu tidak ada di sorga. Nah, kalau si Bapak itu tidak ada di sorga, bagaimana dengan umatnya yang menyembah dia? Pasti juga tidak masuk sorga. Apakah ini hoak? Tidak. Mari kita baca dari Wahyu 4 ayat 2, ya. Wahyu 4 ayat 2. Kita akan baca. Ini kan Yohanes, murid Yesus, itu kan dibawa dalam roh, ya. Juga diperlihatkan tentang sorga, ya. Jadi Wahyu 1 sampai 3 itu belum di sorga. Itu masih di Pulau Patmos. Nah, Wahyu 4 ayat 2 itu baru masuk sorga, diperlihatkan sorga. Kita akan lihat, ya, dari Wahyu 4 ayat 2, ya. Ini, ya. Ayat 1 lah sampai 2 lah, ya, biar Bapak Ibu mengerti, ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, ya, terbuka, ya, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya. Nih, katanya, ya, dari Pulau Patmos dikata nih, naiklah kemari. Nah, itu dia masuk sorga, ya, diperlihatkan sorga. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Nah, pada saat Yohanes diperlihatkan sorga, Yohanes melihat hanya ada satu tahta. Dan di tahta itu hanya duduk seorang. Maksudnya duduk seorang itu kan ini bahasa manusia. Hanya satu yang duduk. Gitu. Jelas kan? Di surga itu nggak ada tiga. Nggak ada tuh yang ada apa? Ada orang tua, orang muda, ada kadang-kadang juga ada perempuan duduk-duduk gitu, ya. Lalu ada burung merpati. Itu khayalan manusia. Nah, ini Alkitab. Di surga hanya satu tahta. Dan yang duduk itu satu. Ya. Kita lihat Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1, ya. Ayat 8-nya. Kita lihat siapa itu. Nanti kita juga yang lainnya. Nah, aku, ini ditulis dengan tinta merah, ya. Ini yang berkata Yesus, ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuhan Allah. T-nya huruf besar, A-nya huruf besar. Ternyata yang duduk itu adalah Yesus. Bukannya Bapa, bukannya Allah Tritunggal. Kita lihat lagi Wahyu 1 ayat 18-nya. Ya, kita lihat yang ayat 18-nya. Aku adalah, ya, ayat 17 sebelumnya. Aku adalah yang awal, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, sama tadi, ya. Dan yang hidup. Nah, hidup kan.
Saya bacakan selengkapnya. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ternyata Yesus yang mati, hidup lagi, hidup selama-lamanya. Nah, lalu kita lihat Wahyu 20 ayat 11-nya. Ya. Jadi jangan hoak. Lihat, perikopnya apa? Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, ya, dan dia yang duduk di atasnya. Tuh, tahta putih, dan dia duduk di atasnya, Yesus tadi. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jelas bukan? Yang duduk itu adalah Yesus Kristus. Bukannya Allah Tritunggal. Wahyu 22 ayat 16 dan 17. Ini ya. Ini pun ditulis dengan tinta merah oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang menyatakan ini Yesus langsung ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Siapa yang bisa mengutus malaikat selain Allah? Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Nggak ada tuh Allah Tritunggal mengutus malaikat, apalagi si Bapak yang diagung-agungkan, yang disembah. Nggak ada tuh. Mana? Ini semua Yesus. Aku Yesus. Jelas bukan? Nggak ada si Bapak kan? Masih belum ada Bapak. Masih ngotot. Cari lagi. Kesian ya. Bapaknya aja nggak masuk surga. Apalagi penyembahnya, umatnya. Mau masuk mana? Ya kita lihat Wahyu 22 ayat 21 ya. 21 ayat 1 sampai 9. Ini. Ya, Wahyu 21 ayat 1 sampai 9. Ya, ini lebih jelas lagi. Langit dan bumi, langit yang baru dan bumi yang baru. Itu perikopnya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, ya, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya. Bukan Bapa mereka, tapi Allah mereka. Ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, ya, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu yang baru, dan firman-Nya, tuliskanlah segala perkataan ini adalah tepat dan benar.
firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, bukan bapaknya. Dan ia akan menjadi anakku. Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Nah, mana si Bapak? Semua yang berfirman, semua yang mengatakan adalah Yesus. Tidak ada lagi. Nah, jadi dengan demikian bahwa Allah Tritunggal itu dengan ikon si Bapa itu tidak ada di sorga. Kita lihat Wahyu 22 ayat 12, 13, 16, dan 20. Wahyu 22 ayat 13 ya. Tapi kita lihat dari ayat 12. Ini juga ditulis dengan tinta merah. Yesus berkata langsung, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Alfa Omega itu kan huruf Yunani, abjad, yang awal dan yang akhir. Ya. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal, sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Dan dialah yang mencipta. Yang akhir, setelah semuanya berakhir, dia tetap ada di sorga dan disembah. Itu Yesus. Gak pernah lah ganti-ganti. Dari dulu tetap Yesus. Walaupun dulu itu belum memakai nama Yesus. Masih firman. Masih Tuhan. Tuhan huruf besar semua. Juga pernah menjadi manusia namanya Yesus. Juga pernah 40 hari kebangkitannya itu, dia juga memakai nama Yesus. Saat ini, ya sejak tahun 33 Masehi, dia sudah bangkit dan kembali ke sorga. Sebagai apa? Sebagai firman. Sebagai Allah. Tetapi saat ini, dia memakai nama anak domba. Dan Allah yang di sorga tetap juga memakai nama Yesus Kristus. Bingung kan? Bingung. Kalau kami tidak bingung. Karena pikiran kami dibukakan oleh Yesus untuk mengerti kitab suci. Nanti yang akan datang itu, ya, Allah yang berkarya itu akan disebut tidak lagi dengan firman, tetapi memakai nama yang baru, anak domba. Sebab itu tidak ada perkawinan Yesus. Yang ada adalah perkawinan anak domba. Mengerti tidak? Gak usah lah. Karena kan tegak tengkuk. Tetapi saya hanya menyampaikan saja. Ya. Bagi orang-orang yang rindu untuk
mengenal Yesus bukan bagi orang-orang yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk saja, nanti kalian akan berhadapan dengan Yesus di tahta putihnya. Ya, tidak ada itu si Bapa. Tidak ada itu Allah Tritunggal di surga. Sekarang kita lanjutkan Wahyu 22 ayat 16-nya. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Aku Yesus, gak ada aku Bapa. Ya. Lalu kita juga lihat ayat yang ke-20-nya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Ini Yesus ya. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Tuh. Enggak dikatakan, oh datanglah Allah Tritunggal. Ya kan? Semuanya ini tentang Yesus. Yesus adalah Tuhan Allah satu-satunya. Allah penuh hikmat. Allah yang benar. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya rindu ya untuk kita membaca Yudas ya. Yudas 1 ayat 25 ya. Allah yang esa, ya, tidak ditulis Tritunggal yang esa, tidak. Atau Allah Tritunggal, tidak. Tetapi Allah yang esa, yang Yesus kutip juga dari kitab Ulangan 6 ayat 4 yang terdapat dalam Markus 12 ayat 29. Ini kan Allah esa. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus namanya. Tuhan kita. Tuhan, Allah, juru selamat namanya siapa? Yesus Kristus. Sejak kapan? Sejak sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Sudah saya buktikan ya dengan ayat-ayat Alkitab bahwa Allah Tritunggal tidak ada di surga, tidak masuk surga. Dan silakan kalian jemaatnya, umatnya maksudnya, silakan kalian pilih. Ya. Sembah Allah yang tidak ada di Alkitab, yaitu Allah Tritunggal, ya, yang karangan si Tertullianus dengan konco-konconya itu yang sangat menyesatkan. Atau kalian sembah Allah yang ada di Alkitab, Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus, agar selamat. Silakan pilih. Saran saya, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah, maka kita semua akan selamat. Shalom.